Jazakallahu khairan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kitab Syarah Hadis Arba'in ya An-Nawawi, ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah. Di hadis yang ke-41 ya, alhamdulillah sedikit lagi kita menyelesaikan kitab ini. Al-haditsul hadi wal arba'un. Ya, hadis yang ke-41. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin al-As. Dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya yaitu menjadi pengikut terhadap apa yang aku bawa. Ini mengikuti wahyu ya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haditsun hasanun sahih rawainahu fi kitabil hujjah. Kami meriwayatkannya di kitab Al-Hujjah bi isnadin sahih dengan hadis dengan sanad yang sahih. Baik, ada yang mau baca syarahnya? Mana Ustaz? Sadal, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hada kadisu kaqawilihi subhanahu wa ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wa sababu nusuliha an Zubairo. Ana kalau masuk ke isim ana. Ana Zubairo radhiyallahu anhu kana bainahu wa baina rajulin minal ansorin khusumatun saja fi ma'in khusumatun fi ma'in fatakakama ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala iski ya Zubairu wasarrihu wasarrih iski ya Zubair wasarrihil ma'a ila jarika saja.
Dumatu mahu Yahuduhu. Hada yahudu. Hado yahudu. Yahuduhu bidzalika. yahuduhu bidzalika ala musamakati wa taisiri Ya, patu. sudah Pak ya. Yang lain barangkali ada yang mencoba. Tidak ada yang lain. Coba baca. Baik ya. Hadzal haditsu ka qaulihi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nisa ayat 65 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidaklah demi Tuhanmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, ya, pemutus perkara fima syajara bainahum, pada apa yang pada apa yang diperselisihkan di antara mereka. Ya, tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak menemukan di dalam diri mereka harajan, merasa berat, ya, merasa sulit, merasa berat, mimma qadaita, terhadap apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu, dan mereka menerima, ya, tasliman, dengan benar-benar, ya, penerimaan. Wa sababu nuzuliha, dan sebab turun ayat ini, anna Zubair radhiyallahu anhu kana bainahu wa baina rajulin minal ansari khusumatun fi ma'in. Khusumatun ini isim kana, ya. Khobarnya bainahu zorob. Bahwa Zubair, ya, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, antara dia dengan seorang lelaki dari Ansor ada perselisihan dalam air, ya, dalam masalah air. Maka keduanya mengadukan patahakama, ya, mengembalikan urusannya, yang menjadikan hakim, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, iski ya Zubairu, berilah minum wahai Zubair, wa sarihil ma'a ila jarika, dan serahkanlah air itu kepada tetanggamu. Yahuduhu bidzalika ala al-musamahati wa taisiri. Beliau mendorongnya, ya, dengan hal itu dalam bertoleransi dan memudahkan. Sama wa taisir. Ya, jadi hadis yang ke-41 ini, ya, adalah iman, ya, bukti daripada keimanan itu adalah menyerahkan segala keputusan hukum, ya, kepada Rasulullah SAW. Jadi ada ketundukan kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, ya, oleh tentu kepada Allah dan Rasulnya, ya, karena tidak ada yang disampaikan oleh Rasulullah selain dari Allah. Itu adalah makna orang beriman, makna seorang muslim, ya, karena muslim itu artinya tunduk, patuh, ya, kepada Allah. Kalau masih milih-milih, ya, mikir-mikir, ya, berarti kan dia belum sempurna keimanannya. Ya, bahkan tidak ada pilihan ketika sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, maka tidak ada pilihan untuk memilih yang lain. Ya, idza qadallahu wa rasuluhu amran,
apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan an yakuna lahumul khiyarah. Tidak ada pilihan. Nah, ini seperti yang terjadi antara Zubair dan seorang lelaki dari Ansor ya, yang terjadi perselisihan tentang masalah air. Lalu mengadukan ya kepada Rasulullah untuk menetapkan hukumnya, maka Rasulullah berkata ya kepada Zubair, berikanlah ya air itu, serahkan kepada tetanggamu. Nah, tetapi di sini ada respon yang kurang baik dari orang Ansor tersebut. Waqala al-Ansori, orang Ansor itu berkata, ya ankana ibna ammatik. Ini berkata kepada Rasulullah, ya apakah karena dia adalah anak dari bibimu? Ya karena Zubair bin Awam termasuk keluarga ya, termasuk Quraisy, termasuk anak dari bibi ya, anak dari bibi Rasulullah SAW. Jadi kurang bagus ya respon dari seorang Ansor ini terhadap apa yang Rasulullah putuskan. Ya dia mengatakan apakah karena Zubair itu adalah anak dari bibimu. Itu tidak bagus berkata begitu kepada Rasulullah. Ya fatalawwana ya wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berubahlah ya warna wajah Rasulullah. Jadi memerah gitu ya. Dengan perkataan orang Ansor itu. Maqala, kemudian beliau bersabda, ya Zubair, ya justru Rasulullah kemudian merubah dia lagi keputusannya, ya Zubair ihbisil ma hatta yablughal al-jadaru ya summa sarihu. Wahai Zubair, tahan air itu sampai hingga sampai kepada al-jadru, kelayakan ya, sampai layak, summa sarihu, kemudian serahkan kepadanya. Wadhalika anna Rasulullah SAW, hal itu karena Rasulullah SAW karena asyara ala Zubair, ya memberikan isyarat kepada Zubair bima fihi maslahatul ansori, dengan apa yang ada kemaslahatan di dalamnya untuk orang Ansor tersebut. Jadi Rasulullah memutuskan itu ya untuk kemaslahatan orang Ansor tersebut. Ya falamma ahfadhahu al-Ansari bima qala ay agdobahu. Maka ketika orang Ansor itu ahfadha di sini maknanya agdoba, ya agdobahu, membuat Rasulullah marah. Jadi kata-katanya kurang bagus kepada Rasulullah, jadi membuat Rasulullah marah. Ya istawu abali Zubairi haqqahu alladhi yajibu lahu. Maka Rasulullah memenuhi haknya kepada Zubair, haknya yang memang menjadi hak Zubair gitu ya. Tapi karena orang Ansor ini Rasulullah menyuruh kepada Zubair untuk berikan saja kepada orang Ansor, tapi karena responnya seperti itu, maka Rasulullah tidak jadi ya menyuruh untuk diberikan kepadanya. Fanuzilat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini ya yang tadi, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka ya fima syajara bainahum wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Pokok sohani Nabi SAW fi hadisin ahor, sungguh telah sahih dari Nabi SAW di hadis yang lain, annahu qol, bahwa beliau bersabda,
Waladzi nafsi biadihi, demi zat yang aku ada di dalam genggamannya. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku menjadi yang lebih dia cintai, ya. Menjadi yang lebih dia cintai min walidihi, dari ayahnya, wa waladihi, dan anaknya, wa nasi ajmain, dan seluruh manusia. Waqala Abu Zinad berkata, hadza min jawami'il kalim. Ya, ini termasuk jawami'il kalim. Termasuk perkataan yang ringkas tetapi mengandung makna yang luas, ya. Tadi ada koreksi dulu tentang kata al-jadr. Ya Zubair ihbisil ma hatta yablugha al-jadaro, ya. Kata jadar bi fathil jim, jidar, wa kasriha. Jadi bisa al-jidro atau al-jadro. Itu maknanya dinding, ya. Jidar. Jidar, ya. Jadi wahai Zubair, tahanlah air hingga ke Tembok. tembok. Summa sarihu, ya, kemudian serahkan kepadanya. Ya. Nah, kemudian jadi jawami'ul kalim itu perkataan yang ringkas tapi mengandung makna yang banyak. Li'annahu qad jama'at hadhil alfadzul yasira. Karena lafaz-lafaz yang sedikit ini bisa mengumpulkan ma'ani katsiratan. Ya, ma'ani katsiratan, makna-makna yang banyak. Li'anna aqsamal mahabbah, karena macam-macam cinta, mahabbah, kecintaan. Salasa ada 3, mahabbatu ijlalin wa azamah. Kecintaan karena penghormatan dan mengagungkan, maksudnya menghormati, ya, memuliakan. Kamahabbatil walidi, seperti mencintai ayah. Cinta kepada ayah, ya, karena menghormatinya, memuliakannya. Wa mahabbatu syafaqatin wa rahmatin. Kecintaan karena sayang, ya. Jadi cinta yang berupa sayang, menyayangi, ya, seperti mencintai seorang anak, kamahabbatil walad. Dan yang ketiga, wa mahabbatu istihsanin wa musyakalah. Ya, cinta karena berbuat baik, ya, dan musyakalah, membalas, ya. Musyakalah itu kan artinya membalas. Kamahabbati sa'irin nas, seperti mencintai seluruh manusia. Ya, cintanya itu karena kita ingin berbuat baik, ya, kepada siapapun. Jadi di situ ada rasa cinta. Ya, fahasaro asnafal mahabbah. Ya, maka beliau membatasi macam-macam kecintaan. Maksudnya di dalam hadis itu kan Rasulullah menyebutkan hatta aku nahabba ilaihi min walidihi. Ini ada 3 macam cinta di dalam hadis ini. Yang pertama, cinta kepada ayah, min walidihi, yaitu cinta ijlal wa azamah tadi. Wa waladihi, itu kan anak, ya, berarti itu mahabbah syafaqah wa rahmah. Wan nasi ajmain. Nah, ini adalah mahabbah istihsan wa musyakalah. Jadi 3 macam ini disebutkan oleh Rasulullah. Fahasaru asnafal mahabbati. Qala Ibnu Battal berkata, wa ma'nal hadis, dan makna hadis wallahu alam,
anna man istakmala imana alima anna haqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fadlahu akidun alaihi min haqqi abihi wa ibnihi wan nasi ajmain. Bahwa siapa yang menyempurnakan imannya, maka dia tahu bahwa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya itu lebih kuat ya daripada hak ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Lian Nabi Rasulullah SAW istanqadhahu Allahu azza wa jalla minan nar, karena dengan Rasulullah SAW lah Allah menyelamatkannya dari neraka, wahadahu minan dhalal, dan memberikan petunjuk kepadanya dari kesesatan. Ya, wal muradu bil hadis, dan yang dimaksud dengan hadis ini adalah badlun nafsi dunahu sallallahu alaihi wasallam, mengerahkan jiwa ya untuk membela Rasulullah SAW. Waqad kanati sahabat radhiyallahu anhum yuqatiluna ma'ahu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum. Dan sungguh para sahabat radhiyallahu anhum itu berperang bersama dengan Rasulullah. Ya, berperang melawan ayah-ayah mereka sendiri bahkan. Ya, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka itu bisa kita lihat misalnya di perang Badar. Perang Badar, para sahabat itu harus menghadapi keluarga mereka sendiri yang kafir. Ya, yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, yang paling cerita yang paling ini adalah waqad qatala Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, salah seorang sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu aminu hadhil ummah, sahabat yang paling amanah di umat ini. Ya, karena Umar bin Khattab itu sangat ngefans gitu ya, sangat cinta kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tetapi di dalam perang Badar ini, karena Abu Ubaidah itu termasuk yang lebih dulu ya, sabiqun al-awwalun masuk Islam. Dia harus membunuh ayahnya sendiri di perang Badar itu. Ya, qatala Abu Ubaidah abahu. Terus membunuh ayahnya sendiri. Li idaihi Rasulah. Rasulah ini jadi maf'ul bih ya, karena idza ini masdar tapi dia beramal masdarnya itu. Karena dia menyakiti Rasulullah. Ya, karena menyakiti Rasulullah, maka Abu Ubaidah itu harus membunuh dengan terpaksa tentu ya, karena tidak ada keinginan ya yang sebenarnya di dalam hati seorang anak membunuh ayahnya, apalagi orang yang beriman. Ya, itu sebetulnya Abu Ubaidah ingin menghindar dari ayahnya, tapi kemudian ayahnya itu selalu menghalang-halangi. Ya, hadapannya dengan terpaksa Abu Ubaidah itu membunuh ayahnya sendiri. Ya, ini sebagaimana digambarkan oleh Allah ya di dalam Al-Quran. Itu di surat Al-Hasyr ya. Ada yang hafal ayatnya? Ayat terakhir ya kalau salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidu ya. La tajidu qauma yu'minuna billahi wala wal yaumil akhir wala bil yaumil akhir. Surat Al-Mujadalah ya. Wal yaumil akhir ya, yuwadun Al-Mujadalah ayat terakhir 22. Yuwaduna man ahabballah. Ya, yuwaduna man hadallah. Man hadallah. Wa rasulahu walau kanu abahum aw abnahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Dan ulaika kataba fi qulubihim iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir
mereka saling mencintai, ya, berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu abahum, walaupun mereka itu ayah-ayah mereka, atau abnahum, anak mereka, atau ihwanahum, saudara mereka, atau ashiratahum, atau keluarga mereka. Nah, itu dibuktikan oleh para sahabat dalam perang Badar. Ya. Ya, Abu Ubaidah harus membunuh ayahnya sendiri. Ya, bahkan juga siapa? Wa ta'arrada Abu Bakrin radhiyallahu anhu yang membadri li waladihi Abdurrahman. Pada saat itu anaknya Abdurrahman masih kafir. Itu harus berhadapan dengan ayahnya sendiri. La'allahu yatamakkanu minhu fayaktulu. Ya, apa namanya, dia berkeinginan ya memungkinkan untuk membunuhnya. Tapi kemudian kan akhirnya nanti masuk Islam ya Abdurrahman. Anaknya Abu Bakar. Ya, termasuk juga tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kan apa namanya, anaknya kan justru masuk Islam. Bahkan anaknya menginginkan daripada dibunuh oleh orang lain, ini saya bunuh aja lah gitu kata anaknya itu. Tapi kan oleh Rasul dilarang. Ya, jangan membunuh orang munafik ya, karena nanti orang menyangka Muhammad membunuh saudaranya sendiri. Ya. Kalau nggak perang nggak boleh membunuh, soalnya ini kan kondisi Iya, perang. iya, ini kondisi perang. Mereka memerangi, mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Itu kita kalau baca sirah ya Rasulullah dan para sahabat itu akan menemukan ya kehebatan, ya luar biasa ya Rasul, para sahabat itu di dalam ketinggian iman mereka ya. Banyak kisah-kisah ketika keluarganya masih musyrik, masih kafir. Perjuangan yang luar biasa, tetapi tetap saja kan, wa in jahadaka ala antusyrika bi malaisa apa? Malaisa bihi ilmun ya. Fala tutihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Kalau orang-orang apa musyrik apa orang tua ya, kedua orang tuamu itu memaksa untuk kemusyrikan, untuk kau berbuat musyrik, maka jangan mentaatinya ya, tetapi wasaibuhum fid dunya ma'rufa, tetap pada amal keduniaan kau berbuat baik ya kepada apa orang tua itu meskipun musyrik. Karena itu telah dicontohkan, diamalkan oleh para sahabat ya. Misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas ya, mana kepada ibunya dan yang lainnya. Faman wajada hadza minhu, maka siapa yang menemukan hal ini darinya, di dalam dirinya, faqad sahha anna hawahu tabaun ya lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh benarlah bahwa hawa nafsunya itu mengikuti ya, menjadi pengikut ya. Jadi artinya menjadikan Rasulullah, Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dari siapapun, termasuk dari orang tuanya, dari ayahnya, anaknya, dari keluarganya, bahkan melebihi dirinya sendiri, kecintaan kepada dirinya sendiri. Ketika Umar pernah mengatakan, Insya Allah aku mencintaimu melebihi apapun ya, kecuali diriku. Kata Rasulullah, engkau belum beriman, Umar. Ya, artinya belum benar iman. Maka kemudian Umar meralat ya perkataannya, aku mencintaimu melebihi siapapun termasuk diriku. Nah, barulah sekarang kau benar iman. Ya, jadi seperti itu. Ya. Kita selesaikan ya satu hadis lagi. Al-hadits tsani wal arbaun, hadis yang ke-42 ayat Anasin radhiyallahu anhu qala Sami itu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, ini adalah hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam,
Innaka ma da'autani warjautani, sungguhnya engkau tidaklah berdoa kepadaku dan tidak berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku mengampuni untukmu atas apa yang pernah kali apa yang darimu, yang dari apa, atas dosa yang kamu lakukan gitu ya. Wala ubali, dan aku tidak peduli ya bena Adam lau balagot dunubuka ananas sama, wahai anak Adam, kalaulah dosamu itu sampai kepada seluas langit ya, sedalam pandanganmu, kemudian istaghfartani ghafartu laka, engkau memohon ampun kepadaku maka aku akan mengampunimu ya bena Adam, wahai anak Adam. Lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, kalau engkau datang kepadaku ya dengan dosa yang sebesar hampir sebesar bumi, mendekati bumi ya, kurom yang mendekati. Summa laki tani, kemudian engkau menemuiku, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan kamu tidak mensekutukan aku dengan sesuatu pun, la ataitu ka bi qurabiha magfiratan. Niscaya aku akan memberikanmu, datang kepadamu dengan ampunan sebesar bumi itu juga. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Fi hadzal hadis bisyaru azima, dalam hadis ini ada kabar gembira yang besar, wa hilmun wa karamun azim. Ya, ada kasih sayang, ya kelembutan dan kemuliaan yang besar. Ma la yuhsa min anwa'il fadli, dan apa yang tidak terhitung dari berbagai macam keutamaan, wal ihsan, kebaikan, war rifati, kelembutan, war rahmah, rahmat, wal imtina, dan karunia. Wa mislu hadza qaulu sallallahu, dan seperti ini juga sabda Nabi sallallahu dalam hadis lain, lillahi afrahu bi taubati abdihi min ahadikum bi dhallatihi. Allah itu lebih senang dengan taubatnya hambanya daripada seseorang ya yang senang kepada barangnya yang hilang. Lau wajadaha, kalau dia menemukannya. Ya, itu kan seperti digambarkan orang yang berada di padang pasir ya, unta yang membawa perbekalannya itu tiba-tiba hilang, maka dia terus asa ya sampai tertidur, ketika bangun tiba-tiba muncul lagi, bagaimana dia senangnya. Allah lebih senang daripada orang tersebut. Wa Nabi Ayyub radhiyallahu anhu lamma hadaratul wafat, ya dari Abi Ayyub Al-Ansari ketika wafat menemuinya, qala kuntu qad katamtu ankum syai'an, aku pernah menyembunyikan ya sesuatu dari kalian. Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu yaqul, aku mendengar beliau bersabda, laula annakum tadznibuna li khal la khalaqallahu khalqan. Ya, kalaulah kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk ya yang mereka yadznibun, berbuat dosa, fayaghfiru lahum. Jadi menunjukkan betapa manusia itu nggak akan bisa lepas dari dosa, siapapun itu. Orang beriman, orang bertakwa pun pasti berbuat dosa. Pernah berbuat dosa, pasti berbuat dosa. Ya, walaupun tidak disengaja. Waqad ja'at hadis katsirah muwafaqatan lihadzal hadis. Telah datang hadis-hadis yang banyak yang sesuai dengan hadis ini. Wa qauluhu ya bena Adam, perkataannya wahai ibnu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, tidaklah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku. Hada muafiq, ya ini ada sesuai liqaulihi, ya bagi sabdanya ya ana inda zonni abdi, aku berada di prasangka hambaku bi kepadaku, faliyazunna, maka hendaklah berprasangka bi kepadaku masa apa yang dia kehendaki. Faqad jaa annal abda idza adnaba summa nadima. Telah datang hadis ya, maksudnya bahwa seorang hamba apabila berbuat dosa kemudian menyesal, faqala ay rabbi, dia mengatakan wahai Tuhanku, aznabtu dzanban faghfirli, aku telah berbuat dosa maka ampunilah aku, wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Qala ya
lalu dia berkata, fayaqulullah, maka Allah berfirman ta'ala, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba. Hambaku telah mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa, wa ya'khudzu bihi, maka dia pun mengambilnya, ya, maksudnya memohon ampun. Asyhadukum, ushidukum, aku mempersaksikan kepada kalian, anni qad ghafartu lahu, bahwa aku telah mengampuninya. Summa yaf'alu dzalika saniyatan, kemudian dia melakukan itu yang kedua kali, wasalisatan yang ketiga kali. Fa yaqulullahu azza wa jalla fi kulli maratin misla dzalik. Maka Allah berfirman, ya, berkata dalam setiap kali itu seperti hal itu. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Ya, lakukanlah sekehendakmu, ya sungguh aku telah mengampunimu, yakni lam aznabta wastakbarta, ya, ketika kamu berbuat dosa dan kau memohon ampun. Ya, jadi ini menunjukkan betapa luas ampunan Allah, ya, agar kita orang beriman jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah. Walaupun kita itu terjerumus lagi kepada dosa, terjerumus lagi, ya, tapi jangan pernah berputus asa. Setiap melakukan dosa, istighfar langsung, istighfar lagi. Jangan sampai berputus asa untuk beristighfar. Karena setan akan selalu menggoda agar kita berputus asa. Kalau tidak beristighfar, nah itu yang akan sangat bahaya. Ya, jadi walaupun kita berbuat dosa lagi, yang penting kita meminta ampun, maka Allah akan mengampuni. Tidak akan pernah bosan untuk mengampuni. Wa alam anna li taubati salah satu syurutin. Salah satu, ya, ini isim anna. Taubat itu punya 3 syarat. Al-iqla anil maksiyah, 1 berhenti dari dosa, wan nadam ala mafat, menyesal terhadap apa yang telah dilakukan, terhadap kesalahan, wal azmu ala alla ya'ud, bertekad untuk tidak mengulangi dosa. Wa in kanat haqqa adami, kalau dia berkaitan dengan hak seorang manusia, fal yubadir bi adail haqqi ilaihi wa tahalluli yaminhu, maka bersegera untuk menunaikan haknya, ya. Kalau mencuri, ya kembalikan uangnya. Kalau menghina, ya minta maaf agar dihalalkan. Wa in kanat bainahu wa bainallahi ta'ala wa fiha kaffarah fala budda min fi'lil kaffarah. Dan jika antara dia dan Allah ada kifarat, ya, kifarat misalnya ada kifarat dosa, ya, yang ditentukan dalam syariat, maka hendaklah melakukan kifarat itu. Wa hadza syaratun rabi, ini adalah syarat yang keempat. Falau fa'alal insan misla hadza fil yaumi miraron. Kalaulah seorang manusia melakukan hal itu dalam satu hari berkali-kali, wa tabat taubah bi syurutiha, dan bertobat dengan syarat-syaratnya, fa innallaha yaghfiru lahu, ya, maka Allah akan mengampuninya. Jadi walaupun satu hari dia berbuat dosa, lalu ini adalah mubalaghah begitu, ya, menunjukkan bahwa Allah itu sangat pengampun sekali gitu. Walaupun dalam satu hari orang berbuat dosa, istighfar, mengulangi lagi, lalu tobat lagi, mengulangi. Walaupun begitu, ya, walaupun tentu kan kalau orang sudah bertobat, syarat tobat itu tadi harus bertekad tidak mengulangi. Tapi karena imannya lemah, tergoda oleh setan, terjerumus lagi. Ya, walaupun tidak ada keinginan sebenarnya dalam dirinya itu, karena kan dia sudah bertekad untuk tidak mengulangi. Gitu. Ini adalah bentuk mubalaghah bahwa Allah itu sangat pengampun. Maksudnya begitu. Bukan berarti kita dibiarkan nggak apa-apa mengulangi, berarti itu belum benar tobatnya. Karena kan tadi syarat tobatnya itu bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau menggampangkan, nah itu berarti dia tidak bertobat. Ya, menggampang, meremehkan dosa. Qauluhu, perkataannya alama kana minka ay min tikrori maksiatika, dari mengulanginya kemaksiatanmu, ya. Wala ubali, aku tidak peduli, ay la ubali bidunubika, tidak peduli dengan dosa-dosamu. Qauluhu ya ibna adam law balagat dunubuka anana samai tsumma astaghfartani ghafartu laka, ay law kanat ashkhasan, walaupun dosa-dosa itu besar, maksudnya ashkhasan itu besar, tamla ma baina samai wal ar, memenuhi antara langit dan bumi. Wa hadza nihayatul kasrah, ini adalah puncak dari banyaknya.
Walakinna karamahu wa hilmahu subhanahu wa afwahu aksaru wa azamu. Tetapi kemuliaannya, ya, kelembutannya, maafnya itu lebih banyak dan lebih besar. Walaisa bainahuma munasabah, tidak ada kaitan di antara keduanya. Wala tabdilahu huna madkhal, ya. Keutamaan ini tidak dimasuki oleh di sini, tidak dimasuki oleh yang lain. Fatatala syadunubul alam indah ilmihi wa afwihi. Junubul alam, ya. Maka apa namanya, menjadi hilang, ya, dosa, ya, alim atau seorang alim di indah ilmihi, di sisi kelembutan dan maafnya. Qauluhu ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya. Sungguhnya engkau walaupun datang dengan membawa dosa sepenuh bumi. La summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Ya ataitani bima yuqaribu mislal ardi. Ya, engkau datang kepadaku dengan membawa dosa, ya, hampir seperti bumi. Qauluhu tsumma laqitani ay mutta 'alal iman. Ya, atau ya mutta. Kau mati dalam keadaan iman, tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Wala rohata lil mu'minin duna liqa'i rabbih. Tidak ada ketenteraman bagi seorang beriman kecuali bertemu dengan Rabb-nya. Qala Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni, ya, orang berbuat syirik, maksudnya kalau dia tidak sempat bertobat ketika di dunia, dan mengampuni apa yang selain itu bagi yang dia kehendaki. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam ma sarra man istaghfara wa in 'ada fil yaumi 70 maratan. Tidaklah israr, ya, terus menerus, ya, israr itu walam yusiru ala ma fa'alu, ya, di dalam Al-Qur'an itu israr. Tidaklah israr orang yang meminta ampun walaupun dia mengulangi dalam satu hari itu 7 kali. Ini juga kalau sahih, karena memang ada yang mendoakan juga di sini. Kalau sahih juga maknanya tidak beda jauh dengan yang sebelumnya, itu mubalaghah. Bentuk mubalaghah bahwa Allah itu sangat mengampuni. Ya. Karena kalau orang bertobat dalam satu hari, ya, sangat sangat kemungkinannya sangat kecil orang itu mengulangi sampai 7 kali, kan begitu. Ya, Gitu. ya. Jadi ini mubalaghah, bentuk mubalaghah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW husnuzan billah min husni ibadatillah. Husnuzan. Jadi kita harus berhusnuzan bahwa Allah itu mengampuni, Allah mengampuni dosa apapun yang kita lakukan. Jadi ini harus menjadi optimis dalam memohon ampun kepada Allah. Karena husnuzan itu sendiri merupakan adalah ibadah yang terbaik. Ya, merupakan ibadah kepada Allah yang terbaik. Min husni ibadatillah. Alhamdulillah, ya, sekalian kita bisa menyelesaikan, ya, syarah arba'in. Nanti insya Allah bagi yang menyimak, ya, dari awal, dari pertemuan pertama, kalau yang masih belum lengkap silakan dilengkapi. Nanti insya Allah ada sertifikat, ya, dan insya Allah ada sanad, ya, insya Allah saya ada sanad sampai kepada penulisnya insya Allah. Silahkan kalau ada yang dapat dikembalikan pada MC. Juzita khairan pada Ustadz yang sudah membahas hadis ini beserta syarahnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Ada ikhwatu iman yang memiliki pertanyaan boleh diajukan. Ya ada, ya. Ya, untuk yang pertemuan berikutnya insya Allah kita masuk ke
Sarah hadis yang lebih besar ya, insya Allah, karena alhamdulillah kita menyelesaikan Sarah Arba'in. Kita bisa mengambil nanti pilihan-pilihan ya dari misalnya dari Sarah Fathul Bari ya, Sahih Bukhari, atau Syarah Imam Nawawi ya, Syarah Sahih Muslim. Nanti kita bisa mengambil tema-tema dari sana, insya Allah. Iya, Pak. Oh, maksudnya Ustaz bukan Syarah Ibnu Hajarnya Ustaz ya? Syarah Ibnu Hajar untuk Syarah Ibnu Imam Hajar, Fathul Nawawi ya? Bari. Oh, Fathul Bari. Nah, Ustaz. Kita bisa ambil tema nanti misalnya, walaupun tidak harus ngurut gitu ya. Kita ngambil satu bab apa dulu yang kita bahas. Misalnya dari Fathul Bari ya, begitu. Ya fokus dulu ke satu Fathul Bari aja. Nanti setelah selesai misalnya kita bisa ngambil dari Fathul Bari lagi atau dari yang lain misalnya bervariasi dari Syarah Muslim, Sahih Muslim, Nawawi gitu ya. Untuk Syarah Arba'in Ustaz, kan yang populer itu Ibnu Daqiqil Id. Nah, Ya. Selain dari syarah beliau gitu, ulama sebelumnya apakah ada Ustaz? Oh, mana belum ini. Kalau yang ulama-ulama klasik sepertinya jarang ya. Yang Anda tahu ya, walaupun sebetulnya mungkin ada saja. Ya, banyaknya kan yang kontemporer ya, banyak. Kontemporer, betul Iya. Banyak yang kontemporer. Iya. Kalau yang Ibnu Rajab, Ustaz, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ustaz, itu sama juga Ustaz ya? Ibnu Hajar. Ibnu Rajab Al-Hambali. Oh, Ibnu Rajab ya. Oh, mana belum ini. Mungkin saja ada. Syarah Arba'in Pak ya? Syarah Arba'in Ibnu Rajab ya? Ya, Ustaz, betul. Ya. Seperti pernah lihat gitu di Syamilah, tapi belum pernah buka. Ya. Nanti bisa kita lihat di internet misalnya di sini ada yang syarah Ibnu Daqiqil Id, kemudian Najmuddin At-Tufi juga ada yang syarah, terus Tajuddin Al-Faqihani, Sa'duddin Tabtazani, ya Ibnu Rajab juga ada, betul tadi ya, Ibnu Rajab Al-Hanbali, Ibnul Mulakin juga ada, Muhammad Ibnul Iz Al-Hijazi, banyak sih sebetulnya, banyak. Ibnu Hajar Al-Haisami juga banyak ya, ulama klasik juga banyak. Cuman memang apakah sampai kepada kita ataukah tidak, itu kadang banyak ya kitab-kitab ulama yang mafqud ya, yang hilang, tidak sampai kepada kita. Atau bisa jadi ada makhtutotnya, ada manuskripnya, cuman belum ditahqiq, belum diterbitkan. syukron Ustaz. Nah, itu bisa jadi tambahan bagi kita semua. Ternyata hadis Arba'in An-Nawawi ini banyak menarik perhatian ulama-ulama zaman dulu maupun zaman sekarang untuk memberikan syarah atas kitab ini. Luar biasa barokah dari keilmuan beliau. Saya aturkan terima kasih kepada Al-Ustadz yang pagi hari ini sudah memaparkan kitab Arba'in kepada kami. Kemudian terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir di ruang Zoom dan sama-sama menyimak materi dari awal hingga akhir hadis Arba'in ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga istiqomah untuk terus melabur ini. Semoga kita akan kembali bertemu untuk kajian pagi ini mulai minggu depan ya. Minggu depan dengan materi dicukupkan saja untuk kajian pagi hari ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna
beriman. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.